Selamat sore, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas kok. Oke, Jelas kok. silakan Dwi Kirtapati duluan. Saya duluan, Pak. Ya, duluan. Langsung aja share screen ya. Gampang, Bapak. Ya, fenomena umumnya dulu. Umum dulu ya. Bentar ya. Bukan sih. Dari sini kan, Pak? Iya, Fenomena umumnya berikut merupakan grafik PDB tahun dasar 2010. Dapat kita lihat dari grafik ini dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dia mengalami fluktuatif. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dia mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2020 dia mengalami penurunan dan 2021 dia mengalami kenaikan. Gitu aja nggak, Pak? coba lanjut dulu jelasin. Kalau fenomena yang khususnya, berikut merupakan grafik pergerakan harga saham IHSG dan MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Grafik perbandingannya, MNC itu digambar yang warna abu-abu, sedangkan IHSG di warna yang orange. Dari sini juga sama-sama fluktuatif, cuman IHSG itu mengalami peningkatan terbesar itu di tahun 2021, yaitu sebesar 6.581,48 dan mengalami penurunan terbesar di tahun 2020, yaitu sebesar 5.979,07. Sedangkan MNC 36 pada tahun 2017 dia sebesar 366,244. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 352,415.
dan pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan sebesar 352,84. Kemudian mengalami penurunan terbesar di tahun 2020 sebesar 322,342 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 313,309. Jadi fenomenanya di sini negatif karena MNC di sini MNC selalu mengalami penurunan dan hanya mengalami sedikit kenaikan di tahun 2019. Di sini juga ada grafik kapitalisasi pasar MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Berdasarkan gambar di atas, berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pergerakan kapitalisasi pasar pada MNC 36 pada tahun 2017 sebesar 3,375 miliar rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 3.846 miliar rupiah, kemudian naik lagi pada tahun 2019 sebesar 4.409 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan 4.890 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar 3.806 miliar rupiah. Di sini juga ada grafik kinerja indeks saham. Di sini fenomenanya menurut saya positif. Fluktuatif. Terus fenomena positifnya, di sini dapat kita lihat di tahun 2020, MNC, IHSG, dan LQ45 sama-sama mengalami penurunan. Namun yang paling besar di sini adalah MNC 36, yaitu minus 8,6%. Tapi dapat kita lihat dari grafik ini, MNC itu selalu di atas IHSG atau LQ45. Dah gitu aja, Pak. Alasan pemilihan variabel X. Alasan memilih variabel X. Nggak tahu saya, Pak. Kamu kan mau jelasin research gap-nya ini di sini. Sebelum jelasin research gap kan harus ada kasih alasan dulu kenapa ambil variabel X-nya harus current ratio. Kenapa? Itu pasti ditanya loh saat seminar nanti. Tapi untuk sekarang boleh nggak di-skip dulu, Pak? Kalau di-skip sekarang berarti kamu harus cari alasannya segera ya. Baru kirim lagi revisinya ke saya. Oke. Kemudian apa lagi tadi ya? Research gap. Alasan research gap kan ini udah jelas ya. Sudah ada semua ya. Cuman kalau bisa yang berpengaruh letak duluan di atas, baru yang tidak berpengaruh letaknya di bawah. Oh, oke. Oke, research gap aman lah, punya kamu udah ada semua. Kemudian pembeda skripsinya apa? Saya pembeda skripsinya itu saya menggunakan moderasi, Pak. Ada penjelasannya di bawah tuh. Iya. Nah ini. Jadi pembeda penelitian ini dari sebelumnya adalah. Iya. Coba dibacakan. Ya, Pak. Yang menjadi pembeda penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan DPR sebagai variabel moderasi. Penelitian menduga bahwa dengan adanya pembagian dividen, maka para spekulan akan segera membeli saham untuk mendapatkan dividen, sehingga harga saham perlahan-lahan akan naik. Maka itu diharapkan
DPR dapat memperkuat pengaruh variabel lain terhadap PER. Oke. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yakni manfaat praktis dan teoritis. Yang pertama, manfaat praktis yang A, bagian pihak perusahaan diharapkan memberi manfaat dan sebagai masukan bagi pihak perusahaan mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Yang B, bagi investor, diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi yang tepat berdasarkan kondisi perusahaan yang dapat ditinjau melalui harga saham. Yang kedua, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai pengaruh CR, DPR, ukuran perusahaan, dan ROE terhadap PER pada MNC dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya. Yang ketiga, manfaat kebijakan. Kontribusi untuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat membuat regulasi agar harga saham di Bursa Efek Indonesia tidak dapat dipermainkan oleh trader yang tidak bertanggung jawab dan merugikan investor lain yang menyebabkan harga naik terlampau tinggi ataupun turun terlampau rendah. Oke, saya koreksi dikit, itu bacanya trader ya. Trader bacanya. Jangan sebut trader, nanti orang nggak paham. Jadi semua ini contoh manfaat penelitian, itu harus ada 3. 1 akademis, 2 praktisi, 3 kebijakan. Ini udah oke. Sekarang kita balik ke fenomena dulu. Jadi kalau PER, ini kan rasio pasar, price earning ratio, ini sama aja dengan pembahasan nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan ini bisa berupa return saham, price to book value, bisa harga saham, bisa bentuk-bentuk penilaian kapitalisasi pasar lainnya. Jadi itu sama-sama bahas nilai perusahaan. Ke atas dulu, yang dari PDB. Jadi cara menjelaskannya tuh kalian mulai dari fenomena umum dulu, di mana umumnya di sini kita pakai PDB. Kita lihat cenderung naik ya. Yang 2020 itu turunnya sedikit aja nggak apa-apa. Tapi kita lihat cenderung naik. Kalau kinerja ekonominya, perekonomian Indonesia ini cenderung naik, berarti harapan kita investasi juga bagus kan? Logikanya begitu. Kita turun ke bawah. Grafik yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat IHSG naik turun, tapi di 2021 naiknya tinggi sekali. Padahal di grafik yang sebelumnya tadi, kinerja ekonomi Indonesia cenderung naik. Ini udah jadi satu fenomena. Kemudian fenomena kedua, MNC 36 malah turun terus. Ini kan bahaya nih untuk orang-orang yang mau investasi di MNC 36. Karena dia turun terus, sementara IHSG terakhir dia naik, ini udah jadi fenomena kedua. Namanya fenomena yang khusus. Turun lagi. Ini namanya fenomena yang fokus. Langsung kita bahas di MNC 36, di mana tadi IHSG dan pertumbuhan ekonomi cenderung naik, dan MNC malah turun anjlok. Nah, berarti sudah ada 3 fenomena, umum, khusus, dan fokus. Jadi untuk yang lain diperhatikan, 3 aspek fenomena ini wajib ada di dalam bab 1 ya. Oke, saya rasa kalau untuk Dwi udah oke. Sebelumnya Dwi ada mau tanyakan yang lain dulu ke saya? Atau ada yang kurang dipahami? Saya bingung aja kalau ditanya alasan kenapa ambil variabel X-nya. Alasan apa? Kalau misalnya ditanya kenapa ambil variabel X, saya Iya, bingung mau jawab apa. diduga.
perusahaan yang likuiditasnya tinggi lebih disukai oleh investor sehingga harga pasar dari sahamnya akan tinggi yang akan dicerminkan melalui PER. Gitu. Ngarang aja. Jawabnya cuma sesimpel itu, Pak. Iya, boleh. Sekaligus argumen yang sama dipakai untuk di bab 2 saat pengembangan hipotesis. Oke. Bisa, Dwi? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya, siapa lagi? Christian, mau maju? Atau Ricky? Saya aja, Pak. Tolong agak di zoom dikit tulisannya ya. Bikin 120% aja. Ya. Oke, silakan jelaskan fenomena umum, khusus, dan fokusnya. Eh, di sini Ya, silakan lanjut, Christian. di sini dari gambar indeks ini terlihat bahwa dari perusahaan ya, Pak. Dari gambar ini kita lihat harga semua sektor atau mengalami. Udah siap, Pak, ambil aja. Aku lagi punya. Tes. Tes. Tes, tes, Pak. Dengar, Pak. Ada suaranya. Ya, silakan lanjut. Ya. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa semua pergerakan sektor mengalami koreksi yang kurang stabil. Koreksi yang terparah itu berada pada minus 20%. 10% pada tahun 2018, 2019 itu 20%, tapi pada tahun 2020 sudah mengalami peningkatan. Itu adalah sektor barang konsumsi. Sektor konsumsi itu menjadi sektor yang paling juara bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang ada di bursa efek. Seperti seperti sektor customer good yang hanya terkoreksi 12%. Bahkan saat ISG anjak ke 23,13%. Begitu juga dengan saham-saham lainnya. Di sektor saham lainnya yang mengalami anjlok cukup drastis, mulai dari 32%, 31%, dan ada juga yang hanya 11%. Hal ini tidak lepas karena terjadi kenaikan bahan baku, seperti kenaikan harga minyak CPO, minyak gandum, dan bahan bakar minyak yang terjadi pada semester 2 hingga semester 1 2021. Di sini juga kita membahas pengaruh modal yang menjadi salah satu instrumen yang paling penting dalam mengembangkan keberlangsungan operasional suatu perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumsi. Sektor barang konsumsi menentukan struktur modal yang optimal dan memberikan dampak langsung terhadap posisi finansialnya.
struktur modal merupakan suatu gambaran dari bentuk profesi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang ataupun dari modal sendiri yang jadi sumber pembiayaan satu perusahaan, atau yang disebut dengan debt. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian sehingga memaksimalkan harga sahamnya. Maka dari itu penentuan struktur modal yang optimal berasal dari bentuk tanggung-jawaban kepada stakeholder atau pemegang saham. Terus selain itu ada juga ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini menunjukkan besar atau kecilnya satu perusahaan atau total kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Setelah itu ada juga pertumbuhan penjualan, yang ini merupakan angka dari kenaikan jumlah penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Berikutnya adalah profitabilitas. Ini merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualannya. Profitabilitas juga merupakan risiko yang digunakan untuk mengatur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Berikutnya ada non-debt tax shield. Ini merupakan perlindungan pajak yang memberikan insentif yang kuat terhadap utang, terutama bagi perusahaan yang mempunyai pendapatan kena pajak yang cukup besar. Manfaat dari utang menurun ketika pengurangan pajak lainnya seperti kenaikan penyusutan. Dengan demikian, ialah biaya yang berasal dari keuntungan pajak selain utang, yakni depresiasi dan amortisasi. Sini juga ada riset data yang menunjukkan pengaruh terhadap struktur modal. Seperti menurut Boyarka ini menyatakan risiko bisnis berpengaruh positif terhadap struktur modal. Sedangkan Setiawan menyatakan tidak berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Itu aja, Pak. Apa lagi, Pak, yang harus dibahas? Oke, tunggu dulu. Oke, tadi kita lihat punya Dwi, itu kan dia penjelasan fenomena sudah cukup bagus. Nah, kalau di Christian, fenomena mungkin masih bisa dikembangkan lagi ya. Nah, tapi di punya Christian, dia bisa menjelaskan kenapa variabel ini harus diambil. Sedangkan tadi yang punya Dwi, dia belum bisa menjelaskan kenapa variabel itu yang harus diambil sebagai X-nya. Nah, jadi ketika kita diskusi seperti ini kan semua saling melihat proposalnya seperti apa, jadi bisa saling belajar. Makanya tujuan saya bikin simulasi ini untuk kalian juga ya. Jadi kalian saling perhatikan masing-masing punya teman ya. Oke, sekarang Christian, kamu lanjut ke manfaat pembedanya dulu. Nah nih, biasanya setelah yang kamu bold hitam ini bawahnya harus ada tulisan pembeda penelitian. Ini karena belum ditulis, kamu ceritain aja dulu pembedanya apa. Pembedanya di sini saya gunakan variabel unik seperti apa non-debt tax shield ini. Nah, setelah kamu tentukan kenapa non-debt tax shield, kamu uraikan alasan kenapa pentingnya variabel itu. Karena variabel ini sangat penting terhadap pengaruh kas perusahaan. Apabila perusahaan yang penghasilannya sangat besar dapat non-debt tax shield ini, maka akan sangat-sangat membantu perusahaan tersebut. Oke, nanti dicatat ya ke dalam proposalnya ya. Baik, Pak. Untuk fenomena, nanti kamu coba perdalam lagi. Ini kan ada nanti rekamannya kalian pelajari ya. Kamu coba lihat punya Dwi, itu udah oke sih menurut saya. Bisa ya, Christian? Oke, Pak. Bisa coba. Oke. Kemudian Christian masuk ke manfaat penelitian.
manfaat penelitian. Oke, ini kan udah ada untuk praktisi ya. Ya. Turun ke bawah. Ini untuk akademisi. Oke. Berarti satu lagi manfaat kebijakan ya, Christian. Oke, Pak. Kira-kira apa manfaat kebijakannya untuk negara atau untuk instansi pemerintah atau ke Dirjen Pajak boleh juga kan? Kan kamu tadi pakai variabel pajak kan? Iya. Misalnya Dirjen Pajak harus bikin peraturan pajak yang gimana supaya non-debt tax shield-nya tuh tidak merugikan negara. Nah, itu kan bagus tuh. Jadi kontribusi untuk Dirjen Pajak kan? Oke, Pak. Nanti saya coba. Kira-kira Christian ada yang mau tanyakan lagi? Nanyakan yang soal ini kayak apa judul saya sudah oke Pak ya? Masih diubah lagi Pak. Kemarin saya sudah buang satu variabel sih, diganti sama non tax shield ini. Oh, risikonya kamu buang ya? Iya Pak. Itu 2021 ya periodenya? 2021. Iya. Pertumbuhan penjualan, ukuran, profitabilitas non-debt tax shield terhadap struktur modal. Pertumbuhan, ukuran. Oke lah, nggak apa-apa. Cuman Oh, tahunnya bikin 2021 ya. tahunnya 2021 Pak. 2017 sampai 2021. Oke. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Itu aja Pak. Enggak, Kalau tidak itu ada, aja. kita lanjut ke Maisela. Maisela ada hadir? Hadir kok. Ya, silakan share screen. Langsung fenomena umum, khusus dan fokus. Udah jelas kok, tuh nampak. Ya, suaranya jelas kok. Lanjut. Jadi dari yang pertama melalui grafik realisasi investasi penanaman modal asing periode 2017 sampai 2021 dapat dilihat bahwa di tahun 2009 menurun drastis lalu kembali meningkat hingga tahun 2021. Hal tersebut adalah bagian dari kerjasama internasional. Lalu yang IHSG belum ya kok, tadi kan barusan itu. Lalu lanjut ke grafik rata-rata ROA perbankan Indonesia tahun 2012 hingga 2021 dapat dilihat bahwa grafik menurun hingga paling rendah pada tahun 2021. Berdasarkan data OJK, ROA per 2017 mencapai 2,49%. Lalu pada tahun 2020, ROA berada pada 2,08%. Lalu pada 2021 mencapai 1,91%, yaitu yang paling rendah. Lalu untuk variabel Y-nya, saya memilih profitabilitas dikarenakan hal tersebut sangat penting untuk menjamin kelangsungan perusahaan dengan alasan
Tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh keuntungan atau laba yang optimal. Profitabilitas yang dipakai adalah return on asset atau ROA. Lalu variabel X yang saya pakai yaitu yang pertama net interest margin. Alasan mengambil variabel net interest margin apa? Karena pada sebagai penentuan profitabilitas, bentar kok. Gini aja. Semakin besar net interest margin, maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh bank. Itu boleh kok? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Lanjut. Lalu yang kedua yaitu capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal. Alasannya yaitu profitabilitas perusahaan akan bergantung pada modal perusahaan itu tersendiri. Lalu ada loan to deposit ratio, yaitu perbandingan penyaluran kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima, dikarenakan perbankan adalah perusahaan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Lalu ada foreign ownership. Saya memilih variabel ini karena adanya perusahaan perbankan asing yang masuk ke Indonesia dan variabel ini menjadi variabel moderasi. Udah kok, itu aja. Oke, untuk resource gap tadi saya baca udah ada, cuman yang foreign ownership ke ROA ditambah lagi ya. Udah kok, baru Kemudian, tambahan tadi oh, dikirim. oke, nggak apa-apa. Lalu pembeda penelitiannya, Yang menjadi pembeda penelitian ini adalah variabel kepemilikan asing, khususnya Korea Selatan sebagai variabel moderasi. tambahin nanti alasannya ya, Mas Ella. Itu kan ada kamu tulis tuh yang menjadi pembeda adalah variabel kepemilikan asing dalam kurung Korea Selatan sebagai variabel moderasi. Titik. Baru kamu jelasin lagi kenapa harus Korea Selatan misalnya. Kenapa kenapa nggak negara lain gitu. Oke, cool. Lanjut ke manfaat. Ini kok. Bagi akademisi, bagi praktisi, sama bagi OJK. OJK boleh, tapi yang BKPM gimana? Atau PMA, BKPM berarti. BKPM itu kan Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu ada juga untuk yang penanaman modal asing atau PMA. Itu bisa juga jadi kontribusi kebijakan. Jadi tambahin ya, misalnya. Oh, oke. Berarti boleh beberapa ya? Iya, boleh. Oke. Terus masalah DPK atau PAK tadi, udah ada Ya, rencana kok ambil yang mana? belum pilih. Kalau saya baca-baca, sebenarnya
KAP itu bagus. Tapi ya itu datanya nggak yakin saya bisa dapat atau tidak. Tapi kan tadi yang saya foto di WA itu bisa langsung nampak ya. Yang aset produktif sama aset yang diklasifikasikan itu. Apa harus coba dicari satu-satu per banknya lagi kok? Coba aja kamu sekilas cek laporan keuangan yang 2021 deh. Kan biasanya ada laporan keuangannya mundur 5 tahun atau 3 tahun gitu kan. Ya. Ya, coba cek dulu. Oke, Kira-kira ada kok. yang mau ditanyakan? Di bagian fenomena yang IHSG Ya, itu perlu masukin tentang apanya aja kok? grafik IHSG aja. Oh, lalu yang tadi Koko bilang tentang teori efisiensi pasar tuh, maksudnya gimana kan? Kurang ngerti. Jadi kan kamu variabel Y kamu ROA. ROA itu kan kalau dibilang nggak ada kaitannya dengan harga saham kan? Iya. Sementara harga saham atau indeks saham itu kan harus menjadi fenomena khusus. Jadi cara mengkaitkannya harus pakai teori efisiensi pasar. Di mana teori itu berbunyi bahwa harga atau indeks saham yang ada di pasar modal itu mencerminkan laba dari perusahaan. Makanya teori itu bisa untuk mengkaitkan ROA dengan IHSG. Itu tujuan saya tadi. Oh, oke kok. Nanti kamu pelan-pelan pelajari ya. Iya kok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah itu aja. Oke, ini sisa 3 menit. Ini saya close. Nanti saya buka Zoom yang baru lagi untuk Ricky ya. Ricky udah siap ya? Siap kok. Oke, saya close dulu ya.